Selamat pagi, good people. Apa kabar? Senang sekali karena pada kesempatan di pagi hari yang sangat baik ini, kami bisa hadir kembali dalam Pojok Hukum. Nah, seperti biasa, Pojok Hukum dipandu oleh saya, Tehwin, dan juga Bang Fik. Selamat pagi, Bang Selamat Fik. pagi, Ya, good people. pada kesempatan pagi hari ini, good people, kami senang sekali karena bisa berbincang-bincang langsung dengan Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Ridwan Eses MPD. Nah, selamat menjalankan ibadah puasa, Bapak. Terima kasih Mbak Winona. Iya, selamat menjalankan ibadah puasa juga untuk good people sekalian. Oke, Pas Bang sekali Fik kita ya. di bulan puasa ini dengan Benar Pak sekali. Wakil. Nah, pada kesempatan kali ini, good people di Pojok Hukum ya, Bang Fik Betul, ya. Pojok Hukum. Ya, kita bisa berbincang-bincang di ruang Pak Wakil Bupati. Mungkin ada masyarakat Merauke juga yang sementara ini ada di luar kota ya. Kita sementara sedang berbincang-bincang dalam nuansa Bulan suci Ramadan. Khususnya Karena- ini kan Ya? di masa pandemi ini kan tentu saja kita umat muslim juga menjalankan ibadah puasa dengan segala ritual ibadahnya, tapi juga tetap menjaga kesehatan kita. Nanti itu mungkin Pak Wakil akan sampaikan di situ. Ini yang menarik sekali nih, good people ya. Iya. Mohon izin Bapak, ternyata sudah ada surat edaran ya nomor 180 garis miring 1410 ya, Iya. 1410 terkait dengan pelaksanaan peribadatan pada bulan suci Ramadan. Betul. Dan jelang Hari Raya Idul Fitri, good people. Nah, kesempatan ini ya, Betul ya sekali, kita mau iya. sosialisasi juga. Sekarang kita sampaikan hal-hal apa yang mungkin berkaitan dengan kebijakan kita di pemerintah daerah, khususnya buat umat muslim. Iya, silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Win, Pak Victor. Saya selaku pimpinan Kepala Daerah Kabupaten Merauke ya. Sesungguhnya kita sangat mendorong umatnya untuk beribadah menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan itu kewajiban kita semua. Pokoknya dengan sekarang lagi masa pandemi COVID-19 dan sekarang umat Islam lagi menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan 1452 Hijriah tahun 2021 ini. Saya berharap pelaksanaan ibadah juga bisa dilaksanakan dengan maksimal oleh masyarakat kita, kaum muslimin dan muslimat di Kabupaten Merauke. Tetapi juga harus mematuhi aturan protokol kesehatan. Kami berkewajiban melindungi masyarakat kita dari penyebaran COVID-19. Ini sudah 1 tahun lebih COVID di Kabupaten Merauke ini. Kayaknya masyarakat sudah bosan kah? Suruh pakai masker juga susah. Agak jenuh kalau jenuh kah? Di pasar saya perhatikan banyak sekali, mungkin sekitar yang pakai masker mungkin sekitar 20%-an lah saya lihat. Banyak sekali yang tidak, terutama yang tiap hari bersentuhan dengan orang lain, yang penjual, yang pembeli juga, itu semua itu rentan terhadap penyakit COVID ini. Penyakit COVID ini adalah musuh sekaligus juga kita harus bersahabat. Bagaimana bisa bersahabat dengan yang musuh yang tidak diketahui? Bersahabat dalam arti kita bisa menghindari peredarannya. Ini yang menjadi dilema. Kita ingin ekonomi kita tetap berjalan dengan baik, tetapi juga ingin kesehatan masyarakat itu juga tidak terganggu. Saya harapkan dan saya berdoa semoga COVID-19 segera berlalu, terutama di bumi kita tercinta di Kabupaten Merauke ini. Jangan sampai masyarakat saya terkena COVID lagi. Makanya saya berharap mari kita itu jaga jarak. Apalagi umat Islam yang sedang beribadah di masjid musola, apalagi sekarang mendekati bulan Ramadan, mendekati Idul Fitri. Dan ini kita kan salam-salaman ya. Silaturahmi Biasa dalam Idul Fitri kan salam-salaman itu ya.
kita berharap itu yang penting hatinya sudah itu, artinya sudah ketemu insya Allah sudah Betul. memaafkan. Tapi Iya. kalau memaksakan diri untuk salaman, apakah orang yang datang itu apakah kita tahu persis Terpapar dari atau COVID tidak? apa atau tidak? Karena ada orang yang tanpa gejala OTG, orang tanpa gejala yang kita tidak bisa lihat dan dia bisa menyebarkan walaupun kelihatan sehat. Iya. Iya. Mohon izin Bapak ya terkait dengan juga informasi pembentukan panitia kegiatan Safari Ramadan ini pasti juga menjadi tiap tahun menjadi agenda dari Iya. pemerintah daerah ya, Bang Fikri. Betul. Nah itu sejauh ini bagaimana? Oh, benar Safari Ramadan memang sudah ada SKT-nya Putusan Ibu. Memang Pak Wakil sendiri nanti akan dengan Pak Bupati akan ada titik-titik tertentu dari mungkin bisa Pak Wakil jelaskan nanti. Oh iya. Artinya kita tetap Safari Ramadan juga prokes juga dijaga tentu saja Pak Wakil. Prokesnya yang paling penting ya Pak ya. Iya. Sudah ada SK untuk tim Safari Ramadan dan itu melibatkan berbagai pihak dari intern pemerintah daerah juga, dari para kepala-kepala UPD, terus kemudian dari tokoh agama, dari tokoh organisasi, dari MUI juga kita libatkan, dari Kementerian Agama, semua kita libatkan dalam rangka untuk pelaksanaan ini. Kita ingin dalam kegiatan Safari Ramadan ini, walaupun kondisi COVID kita tetap laksanakan, tapi masih dalam koridor nanti kita menjalankan protokol kesehatan di masyarakat, karena di masyarakat kita ini apalagi kita di daerah-daerah lokasi termigrasi itu kalau saya turun ke sana itu orang sudah tidak peduli lagi dengan dengan apa itu masker. Ya. Ini juga mungkin kesempatan ini juga sekalian himbauan juga ya. Jadi ini saya prihatin sekali, ini masyarakat kayak sudah itu, kayak sudah jenuh atau apa ya. Tapi alhamdulillah dengan doa dan perjuangan kita semua sudah trennya sudah menurun. Menurun. Ya, Nah, walaupun yang meninggal sekitar 50 ya untuk sampai saat ini ya. Tapi ya. Menurun sekarang. Iya. Berarti ini juga menarik ya, Safari Ramadan tahun ini dalam situasi COVID bisa tetap ada agenda mungkin, tapi tetap dengan prokes ya. Betul. Nah ini di berapa titik? Ada. Oh. Iya, kita ada mulai pembukaannya ada 16 titik. Ada 16 titik. Besok dimulai dari kita besok berangkat, kita menuju ke Muting Alfasara 1. Oh, siap. Oh, di Muting. Ke Alfasara 1, nanti kemudian Muting 3, Muting 4, Mbupul 3, Mbupul 9. Kemudian itu di seluruh itu di kawasan-kawasan Jakebob, Semangat, Tanah Miring, Ulilin, Klik. Iya. Rata-rata di lokasi yang ekstrans gitu. Iya. Iya. Kita fokuskan ke sana karena masyarakat kita yang jauh perlu sentuhan itu. Iya. Kita hadir ke sana. Kalau di kota kita setiap saat sudah ketemu dan sudah sosialisasi. Betul. Sosialisasi. Kita melihatlah pinggir-pinggiran itu. Berarti ini menarik sekali ya Pak Wakil. Pada saat mungkin bertemu dengan masyarakat sekalipun juga dibatasi ya pada saat ke safari itu juga ya Pak ya. Ada pembatasan. Kehadirannya itu 50% dari kapasitas tempat. Iya. Tentu kita berharap juga, kita menginginkan masyarakat banyak, tetapi nanti akan dibuka di luar masjid juga. Iya. Di masjid ada, nanti di luar masjid di teras atau di halaman kita bikin supaya jaraknya itu kita terpenuhi. Kita nggak mungkin melarang orang untuk datang. Bagaimana sudah datang kita usir. Ya kita panitia harus menyediakan tempat untuk di halaman itu kan masih itu di halaman, teras dan di dalam kan bisa itu. Nggak mungkin kita usir. Artinya menyikapi apa yang Pak Wakil sampaikan tadi mengenai penyakit
sampai Ramadan juga dengan edaran kita bunyikan juga pada saat pertemuan, kegiatan, tausiah apa segala macam itu ada 50% dari kapasitas ya. Di edaran kita memang dibunyikan begitu terus Pak Wakil tuh. Itu sesuai dengan surat edaran Menteri Agama juga memang bahwa pada saat penyampaian tausiah juga ada pembatasan waktu sekitar kurang lebih 15 menit. Nah, jadi untuk ya itu sudah tadi yang Pak Wakil sampaikan, jangan sampai ada penyebaran COVID sampai ke kampung-kampung lagi nanti kan tentu berdampak demikian. Berarti sebenarnya ini materi yang sangat menarik juga ya terkait edukasi tentang COVID juga nih Pak. Betul, tetap menjalankan peribadatan tapi tetap menjaga kayak segitu. Ya, tentu materinya itu ya bervariasi karena kita banyak sekali nanti kita minta tolong kepada para ustadz-ustadz di Kabupaten Merauke yang memang sudah kita kenal semua. Tentu ada pesan-pesan pembangunan, tentu terus ada informasi-informasi terkini tentang berbagai macam program kita. Saya dengan Pak Rum kan sudah memprogramkan program yang sangat banyak. Tentu program ini belum bisa terwujud untuk 2021 ya. Karena 2021 ini yang merencanakan masih programnya Pak Bupati yang lama. Jadi banyak program terutama program-program besar tentang dana pemberdayaan masyarakat itu juga nanti harus memang diputuskan di sidang APBD begitu. Ada pesan-pesan pembangunan juga selain dari tadi ini untuk agama juga ada pesan-pesan pembangunan juga ke masyarakat. Dalam komposisi panitia Safari Ramadan ini terdiri dari dinas mana saja? Hampir semua SKPD ya. Sama SKPD ada. Dari Polres, Korem, DPRD, kemudian dari Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri banyak sekali. Jadi nanti pesan-pesan bangunan dilakukan oleh itu dan Lantamal, jadi kolaborasi ya. Kepala dinas itu. Supaya lengkap gitu informasi kita. Dipimpin oleh Ibu Majinur ternyata ketuanya. Ketua panitia Ibu Majinur. Ketua panitia Ibu Majinur nanti kita. Kalau dihadirkan tadi ya. Nanti kita. Jadi di berapa distrik ya? Bupul, Ulin, Elgopel, 4, 5, 6, Jakepep, 8 distrik. Iya, 8 distrik Pak Wakil. Ada 8 distrik. Iya. Ibu Majinur ya. Iya. Oke. Jadi memang ini yang paling cuma itu masyarakat perlu tahu bahwa ini harus nanti nggak bisa hadir di semua tempat semua lokasi. Bergantian yang tahun ini yang sejak 3 tahun yang lalu ya sudah itu kita nggak datangi. Betul. Yang belum. Jadi di rolling gitu ya. Jadi nggak bisa banyak karena ya waktunya juga terbatas. Sesuaikan juga dengan anggaran yang ada. Nanti kan ada kita adakan buka puasa bersama, sahur bersama, terus ada bingkisan untuk masyarakat, terus bantuan untuk masjid gitu yang kita tempati gitu. Ada bantuan juga tentu. Oke. Begitu. Iya. Jadi materinya kolaborasi dari semua komponen. Betul. Pemerintah ya. Ada tausiah untuk itu. Iya. Kalau dari ustadz-ustadz kita. Nah, dalam nuansa bulan Ramadan ini juga kan yang paling dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat ya Pak, yaitu kan situasi suasana Kamtibmas yang cukup kondusif seperti itu ya Pak ya. Nah terkait ini kira-kira bagaimana dari pihak pemerintah juga untuk mengantisipasi jangan sampai ada banyak masalah-masalah kriminal yang bisa mengganggu ketenangan kita dalam menjalankan ibadah gitu Pak. Tentu saya berharap semua warga masyarakat di Kabupaten Merauke itu kiranya bisa menjaga keamanan kita di tempat mana kita berada. Dari kita semua adalah polisi untuk diri kita sendiri minimal, untuk keluarga dan untuk lingkungan kita.
sekecil apapun gejolak yang di masyarakat, saya berharap itu bisa nanti koordinasi, apalagi masalah yang menurut kita bisa menimbulkan konflik cepat diatasi, diredam dengan segera. Kita tidak berharap ada konflik di masyarakat, apalagi kalau konflik masalah agama, suku, ras, golongan itu sangat sulit dipadamkan. Saya berharap kepada semua pihak untuk bisa menyadari hal ini, jangan pernah mempunyai gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan konflik tersebut. Dan itu yang rugi kita semua, masyarakat juga tidak bisa mencari, tidak bisa hidup dengan tenang. Mari kita sama-sama menjaga kesatuan dan persatuan di antara kita. Merauke sebagai zona damai, zona cinta kasih, yang di dalam Merauke itu sendiri semua suku, semua agama ada di sini. Saya berharap semua menjaga kerukunan, terutama ini masa-masa umat Islam sedang menjalankan puasa. Pada puasa malam hari, mungkin karena kondisi lapar, mungkin banyak mudah terpicu atau apa ya. Kalau ada itu lapar tuh. Cepat terpicu, sensi, baper. Iya, apalagi menjelang Idul Fitri, kami ciptakan suasana kekeluargaan, suasana yang aman, tentram, damai. Saya juga terima kasih kepada TNI Polri yang telah menjaga Merauke menjadi aman sampai detik ini. Alhamdulillah Merauke kondusif sampai saat ini. Ini atas kerjasama kita semua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri menyadari bahwa kedamaian itu memang sangat penting, dibutuhkan untuk semua orang. Gitu. Nah, ini sedikit kepo ya Pak ya. Iya. Sejauh ini dalam menjalankan ibadah puasa ya Pak ya, nilai-nilai dari keimanan apa yang Bapak pegang teguh sampai saat ini? Karena sekarang Bapak sudah sebagai seorang pejabat publik, tentunya juga apapun yang Bapak lakukan itu akan dilihat, disorot, bahkan bisa juga diteladani oleh masyarakat. Seperti itu Pak. Ya tentu saya masih sebagai ketua NU Kabupaten Merauke ya. Jadi panutan ya. Selain itu saya juga pengurus NU pusat bersama Pak Yago Sirot ya. Mungkin ini banyak orang yang belum tahu. Saya pengurusan masih sampai dengan periodenya Pak Yago Sirot di 2022 kalau nggak salah, atau tahun ini mungkin nanti ada muktamar. Saya tentunya berusaha, sebetulnya itu kebiasaan kita menjalankan semua jalan agama itu sudah jadi contoh sendiri, nggak usah kita mengadang-adang. Saya mengalir dan kita berusaha melakukan yang terbaik, berusaha melaksanakan semua perintah-perintah agama dan menjauhi larangannya itu. Terus kemudian ketekunan dalam beribadah, sekaligus apa yang saya sampaikan itu saya sendiri sudah melaksanakan. Betul. Karena sejak bujang itu aktivitas saya kan di Masjid Raya, Mbak Nona tahu ya. Sejak 84 itu jadi ketua Masjid Raya. Terus sebelum ada saya adakan mungkin sekitar 4 tahun, terus sekretaris PKM Masjid Raya 2 periode, waktu zamannya Pak Jimato, zamannya Mbah Karno, terus saya sendiri ketua PKM Masjid Raya 8 tahun. Tentu untuk Merauke tidak asing lagi. Saya juga panitia pembangunan Masjid Raya, pernah sekretaris BHPI, ketua BHPI juga 1 periode, terus itu Basda, Badan Amil Zakat Daerah juga saya sekretaris waktu zamannya almarhum Pak Jumar, terus saya ketuanya juga pernah. Banyak organisasi Islam yang itu. Tentu ini yang memberikan motivasi kepada saya untuk kiranya bisa kita dalam ucapan, tindakan, perbuatan sesuai dengan ajaran agama yang saya anut. Tentu saya orang Islam. Tentu ini juga insya Allah dicontohlah untuk anak
oleh apa itu anak-anak saya, terus organisasi yang saya pimpin. Kalau dalam NU sendiri kan banyak underbone-nya. NU itu kan bapaknya, terus kemudian ini supaya masyarakat juga Betul tahu sekali. muslimat kan itu ibarat Muslimat, ibunya, Iya. terus ada fatayat itu anak perempuannya, terus ada anak-anak pelajar itu ada IPPNU dan IPNU, Ikatan Pelajar iya. Nahdlatul Ulama, terus ada Hierarkinya ya. ada Cabang-cabangnya itu ya Pak. ada lembaganya Ma'arif, terus itu ada pemudanya GP Ancol, ada GP Ansor. Iya. banyak sekali itu yang Karena itu kan jaringannya itu. besar, Dan itu besar itu dan waktu. itu sudah terrangkai sampai di kampung-kampung. Jadi itu yang apa itu menjadi penyemangat saya dalam prinsip saya untuk hidup itu bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Ini sebenarnya menjadi aset ya. Iya, untuk bermanfaat untuk masyarakat itu aja. Darah daging Bapak. Waktu dari Gimana? Jadi pengurus gereja juga. dari darah daging dari remaja masjid Dari masih iya, bujang. masih remaja masjid sampai di kelembagaan Islam di NU sekarang Pak Wakil. Berarti di pusat kedudukannya sebagai apa? Sebagai awan di PBNU. Oh, PBNU. Sampai sekarang. Begitu. Jadi mengalir saja. Adem sejuk dong kan Pak Wakil tuh. Iya. Nah, sampai di posisi Bapak sebagai wakil bupati ya, dipilih oleh masyarakat. Nah, dalam diri Bapak sebagai wakil bupati, apa yang Bapak rasakan? Tetap seperti biasa atau menurut Bapak ada yang memang harus berubah? Sebetulnya untuk berubah ya tidak ya, kemasyarakatan saya tetap, malah saya berharap agar saya bisa lebih banyak lagi manfaatan, bukan hanya kepada organisasi yang saya pilih, bukan hanya kepada umat Islam, tapi seluruh masyarakat di Kabupaten Merauke. Saya dengan Pak Romanus itu satu paket tuh, satu paket, dan susah senang kita bersama dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, memperjuangkan kemajuan masyarakat Kabupaten Merauke. Kita tidak membicarakan yang lalu. Mari kita masyarakat Merauke itu bersatu padu. Ini sudah usai pilkada, tidak ada 01, 02, 03. Mari kita bersatu. Ini semua masyarakat Kabupaten Merauke yang kemarin berbeda pilihan, itu hal biasa. Mari kita satukan hati dalam rangka untuk membangun Merauke ke depan lebih baik lagi, lebih sejahtera, aman, tentram, rukun dan damai. Amin. Itu harapan Iya. semua. Iya. Gitu. Iya. Oke, gimana Bang Fik? Ada yang mau ditanyakan ke Bapak? Tidak, Oke. karena kita sama-sama dengan beliau. Iya. Saya selalu dampingi Pak Wakil ini. Oke, berarti izin Pak, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada Masyarakat. good people, masyarakat Merauke ya, terkait dengan di mana bulan suci Ramadan ini setiap umat muslim menjalankan ibadah puasanya di tengah situasi pandemi Covid. Silakan. Ya, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kabupaten Merauke dan sekitarnya, saya selaku pimpinan daerah kabupaten ini menyampaikan selamat berpuasa. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah SWT, dan kita sebagai pemenang telah diampuni segala dosa kita, dan kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT dan terbebas dari api neraka. Saya berdoa mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada satupun yang kena COVID apalagi ya. Makanya patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada, mau di masjid, di musala, atau di pasar sekalipun, atau di sawah ya, kita tidak tahu. Untuk sementara jangan salam-salaman dulu. Kontak fisik. Kontak fisik jangan. Kita berharap nggak apa-apa kalau sudah selesai COVID, salam-salaman itu memang dianjurkan. Untuk kalau kita ketemu dengan sesama manusia, sesama teman, salaman itu bisa menggugurkan dosa. Tetapi dalam kondisi COVID ini saya berharap
tunda dulu salaman. Yang penting niat kita. Amin. Dengan niat kita kan sudah dapat pahala. Betul. Kita semua menjaga, mudah-mudahan ini Ramadan berakhir, Covid juga mudah-mudahan Amin, sudah mudah-mudahan. nggak ada di Kabupaten Merauke ini, supaya kehidupan kita jadi normal lagi. Siap, betul. Sehingga Idul Fitri kita bisa lalui kita dengan sukacita dan penuh dengan kebersamaan tanpa ada COVID-19 di antara kita. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Wakil Bupati. Iya, Mbak Vina. Sudah menerima kami dari pojok hukum. Terima kasih Pak Wakil. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan didengar oleh masyarakat Amin. dan bisa diikuti lah, bukan hanya didengar. Iya, itu yang paling penting ya. Iya, terima kasih sudah Oke, terima mensosialisasikan. kasih Pak Wakil Bupati. Selamat menjalankan ibadah puasa. Iya, Salam terima hormat kasih Pak keluarga. Victor. Terima kasih. Oke, Ya, good people. terima kasih, Langsung masyarakat. dari lantai 3, tepatnya di ruang Wakil Bupati, Bapak Haji Ridwan SS MPD, saya Tehmin dan juga Bang Fik dari Pojok Hukum mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Wakil. Iya, saya jam 12 mau berangkat Siap. ke Kurik. Pasti ya makanya. Mendampingi apa itu